Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arfikolan dari Nur Rasyid dari Fakultas Hukum kelas B dengan NIM 2020 10 11 03 11 100. Di sini saya akan membahas mengenai hukum Islam 1 yang mencakup ruang lingkup, ciri dan tujuan dan juga sumber-sumber. Tetapi di sini saya hanya akan membahas mengenai sumber-sumbernya saja. Hukum Islam. Apa sih hukum Islam itu? Hukum Islam adalah salah satu istilah di dalam Al-Quran berarti syariah, fiqh, dan hukum Allah. Secara etimologi memiliki arti kebijaksanaan. Keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama, yakni untuk mencegah ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya. Di dalam sumber-sumber itu terdapat beberapa poin yang harus diketahui. Yang pertama yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan juga Ar-Ra'yu atau bisa dikatakan ijtihad. Al-Quran senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad SAW sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Allah dalam surat Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana Al-Quran sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman. Pada intinya, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi seorang muslim atau manusia. Nah, keistimewaannya pun ada beberapa di dalam Al-Quran yang telah dirinci oleh Yusuf Qaradlawi dalam membumikan syariat Islam. Yang pertama, mukjizat dan bukti kebenaran, kekal dan tetap terpelihara, dan yang terakhir adalah bersifat universal dan tidak sekretarian. As-Sunnah. As-Sunnah secara terminologi, para ahli hadis mengartikan sunnah atau hadis sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dalam bentuk qaul ataupun ucapan, fi'il atau perbuatan, takrir, 18 perangai, dan sopan santun ataupun perjuangannya, baik sebelum maupun setelah diangkatnya menjadi rasul. Nah, ada Ar-Ra'yu. Ar-Ra'yu atau ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata ajah atau aljuh yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam lisan Al-Arab disebutkan bahwa aljuh berarti mengerahkan segala kemampuan dan memaksimalisasi dalam menggapai sesuatu. Ijtihad menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan, masyaqqah. Ada beberapa poin di dalam Ar-Ra'yu, yaitu yang pertama ada ijma. Secara bahasa berarti bertekad bulat untuk melaksanakan sesuatu, juga berarti bersepakat atas sesuatu. Ijma menurut istilah ahli ushul fikih adalah kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara'. Yang kedua ada qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah mengukur, sedangkan menurut ahli usul fikih adalah menyertakan suatu perkara terhadap perkara lain dalam hukum syara' karena terdapat kesamaan ilat di antara keduanya. Dan yang ketiga ada ihtisan. Ihtisan adalah kecenderungan seseorang pada suatu karena menganggapnya lebih baik, dan ini tidak bisa bersifat lahiriah, bisa bersifat lahiriah ataupun maknawiyah. Contohnya, dalam masalah wasiat, menurut ketentuan umum wasiat itu tidak boleh karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia wafat. Dan yang keempat, ada maslahah mursalah. Secara etimologi, maslahah sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi maslahah yang dikemukakan ulama usul fikih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Contohnya, tindakan Abu Bakar terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat itu adalah demi kemaslahatan. Yang kelima,
Istihab adalah menetapkan berlakunya hukum yang telah ada atau meniadakan apa yang memang tiada sampai adanya dalil yang dapat mengubah kedudukan berlakunya hukum tersebut. Contohnya, seseorang makan makanan orang lain. Ia mengatakan pemiliknya sudah mengizinkan, padahal pemilik tersebut belum mengatakan sepatah pun. Intinya pemilik itu belum mengatakan apapun. Dalam hal ini dibenarkan pemilik makanan, sebab makan makanan orang lain tidak diperbolehkan. Yang terakhir ada urf. Urf atau adat dilihat dari segi bahasa. Kata urf berarti sesuatu yang dikenal, kata lain yang sepadan dengannya adalah adat atau tradisi ataupun kebiasaan. Itulah yang dapat saya jelaskan mengenai hukum Islam yang sudah saya jelaskan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.